ruang belajar online di sini merupakan sebuah virtual school yang menjembatani akses pendidikan tanpa batas dan ruang dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih, kita bisa memanfaatkan segala sesuatunya dengan media-media yang ada seperti ruang belajar online ini. Dengan ruang belajar online ini kita dapat belajar tanpa ada batasan ruang, tanpa ada batasan waktu. Jadi kita bisa belajar kapan aja dan di mana aja dengan media yang ada. Kemudian apa sih yang disediakan sebenarnya di ruang belajar online itu? Jadi yang disediakan dalam ruang belajar online ada berbagai materi pelajaran dari berbagai jenjang pendidikan, dari mulai kelas 1 SD hingga 3 SMA, baik itu pelajaran matematika, bahasa Indonesia, semua tersedia dalam ruang belajar online. Dan tentunya materi yang disediakan pun sudah sesuai dengan materi yang ada dalam sekolah. Kemudian di ruang belajar online sendiri kita juga menyediakan tes yang dilakukan untuk mengukur seberapa kemampuan kita dalam memahami materi. Jadi tes ini juga dilakukan secara online karena kita belajarnya juga secara online. Kemudian siapa saja sih yang dapat mengakses ruang belajar online ini? Tentunya yang pertama ada murid, karena tujuan awal dari ruang belajar online ini adalah membantu murid untuk belajar online. Kemudian ada juga orang tua murid, yang nantinya orang tua murid ini beliau mampu mengecek hasil tes dari murid yang sudah dikerjakan oleh murid di ruang belajar online tersebut. Dan yang terakhir tentunya juga ada guru, apabila ada murid yang membutuhkan penjelasan secara khusus dari seorang tutor. Selanjutnya kita masuk ke IRD. Di sini kami memiliki banyak entitas, contohnya tabel studi, ruang kelas, pembelajaran, pengguna, tingkatan kelas, pelajaran, materi, dan pengajar. Untuk relasinya sendiri, dari ruang kelas ke tabel studi, many to many, karena bisa saling memiliki banyak. Yang kedua, tipe pembelajaran ke tabel studi, sama, many to many. Tabel studi dapat memiliki banyak tipe pembelajaran, begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, pengguna ke tabel studi. Ini one to many, karena tabel studi dapat memiliki banyak pengguna, tetapi pengguna hanya dapat memiliki satu tabel studi. Yang keempat, tingkatan kelas ke pengguna. Di sini one to many juga, karena pengguna dapat memiliki satu tingkatan kelas dengan tingkatan kelas sebaliknya. Yang kelima, pelajaran ke tingkatan kelas. Di sini juga one to many. Untuk yang selanjutnya, pengajar ke pelajaran. Di sini khusus one to one karena sesuai studi kasus ruang belajar online, kami menggunakan sistem mengajar untuk satu pelajaran supaya lebih kredibel, supaya si pengajar dapat fokus ke satu pelajaran miliknya. Selanjutnya, pelajaran ke materi. Di sini one to many karena materi dapat memiliki satu pelajaran, sedangkan pelajaran bisa mendapatkan beberapa materi. Database. Di sini ada 3 role. 1. Murid. Usernya adalah Lara, Doni, dan Ana. Privilege-nya melihat data diri, melihat daftar remaja kelas, melihat mata pelajaran, melihat profil guru, melihat materi dari mata pelajaran, mengedit data diri, dan melihat latihan yang telah diselesaikan. 2. Role guru. Usernya ada Nia, Ali, dan Sania. Privilege-nya melihat data diri, mengedit data diri, melihat materi dari mata pelajaran, dan melihat daftar murid dalam kelas. 3. Role orang tua. Usernya ada Bambang. Privilege-nya melihat data diri, mengedit data diri, melihat hasil atau pencapaian murid. Untuk berikutnya di sini ada trigger. Pengertian singkat dari trigger sendiri adalah sekumpulan sintak atau perintah yang mana dia akan berjalan secara otomatis apabila terjadi suatu operasi
tertentu dalam sebuah database. Nah, untuk database ruang belajar online sendiri, kami menggunakan 3 skenario trigger, yang mana skenario pertama yaitu trigger ini digunakan untuk melakukan pencatatan kapan murid tersebut menyelesaikan sebuah tes atau menghasilkan sebuah nilai, yang mana nilai tersebut tercatat dalam sebuah tabel. Kemudian skenario kedua, trigger di sini digunakan untuk mengupdate kuota tersisa dari setiap kelas online bersama. Jadi apabila ada seorang murid yang mengambil kelas tersebut, maka kuota dari kelas tersebut akan otomatis berkurang. Dan kemudian skenario yang ketiga trigger ini digunakan untuk mencatat status pendaftaran user, terkhususnya murid, serta tanggal berapa murid tersebut berhasil melakukan pendaftaran. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita praktekkan ke triggernya. Nah, di sini untuk trigger pertama tadi kita melakukan pencatatan hasil, itu kita masukkan dalam tabel hasil tes. Kondisi awal dari tabel hasil tes adalah seperti ini. Coba kita masukkan data baru terlebih dahulu, semisal dengan nilai 95 yang diperoleh oleh murid dengan kode pengguna M003 dengan mata pelajaran yang memiliki kode SD2. Kita masukkan dulu ke dalam tabelnya. Nah, di sini sudah berhasil ditambahkan data yang kita masukkan tadi. Kita cek dulu apakah sudah masuk. Nah, di sini sudah masuk nilai 95 dengan kode pengguna M003 dan kode pelajaran SD2 sudah masuk. Sekarang kita masuk ke dalam trigger, yang mana trigger ini juga memanfaatkan satu tabel lagi yang bernama cat_hasil untuk mencatat tanggal berapa nilai tersebut keluar. Kita cek dalam triggernya. Nah, di sini juga sudah berhasil. Kode pengguna M003 dengan kode pelajaran SD02 dengan perolehan nilai 95 sudah berhasil menyelesaikan pada tanggal 9 bulan 7 tahun 2021. Jadi di sini sudah masuk data yang baru. Itu untuk trigger yang pertama. Lanjut untuk trigger yang kedua. Trigger yang kedua seperti tadi, kita gunakan triggernya untuk melakukan pengupdatean kuota dari setiap kelas. Pertama, kita cek dulu di kelas itu ada kuota berapa saja yang disediakan. Nah, di sini ada kelas bahasa Indonesia dengan kapasitas kelas 29 dan kelas matematika dengan kapasitas kelas 20. Kita coba masukkan murid yang mengambil sebuah kelas dalam tabel studi. Kita masukkan dulu mulai dari data pertama, itu kode tabel studi. Kita masukkan TBL 005 semisal. Kemudian jamnya kita isi jam 15.00 atau jam 3 sore. To date
kita isi tanggal berapa dia akan melakukan les, kita isi saja tanggal 9 bulan 7 tahun 2021. Kemudian ini dengan tipe pembelajarannya kelas. Nah, kemudian kita pilih, misal kita memasukkan dalam kelas matematika, kita masukkan kode kelasnya MTK 03 dengan kode muridnya, misal ini kode murid M002. Di sini berarti murid dengan kode M002 akan mengambil kelas matematika yang memiliki kode MTK 03. Kita masukkan terlebih dahulu datanya. Nah, di sini sudah tertera bahwa data sudah berhasil dimasukkan dalam tabel. Kemudian kita sekarang coba cek dalam tabel kelas apakah sudah berkurang kuota dari kelas MTK 03. Kita cek. Nah, di sini kelas dari MTK 03 yang tadinya 20 sudah berkurang 1 menjadi 19 karena si murid dengan kode M002 tadi mengambil kelas MTK 03. Itu untuk trigger yang kedua. Kemudian trigger yang terakhir atau trigger yang ketiga, yang dimana trigger ini berfungsi untuk mencatat status pendaftaran dari user, terkhususnya mahasiswa. Di sini triggernya kita menggunakan satu tabel bantuan lagi, yaitu log user untuk pencatatan status. Nah, kemudian kita cek dulu di awal sudah ada pengguna siapa saja atau murid siapa saja. Nah, di sini sudah ada 4 murid. Sekarang kita coba masukkan data baru yang mana menandakan bahwa ada murid yang berhasil mendaftar dalam ruang belajar online ini. Jadi nanti di dalam trigger tersebut akan muncul status berhasil terdaftar apabila ia sudah masuk ke dalam data di pengguna ini. Kita masukkan data baru dalam pengguna, kita masukkan kode pengguna M005, kemudian kita masukkan nama dari pengguna tersebut. Kemudian ini kita juga isikan jenis kelamin perempuan, kemudian kita isikan juga hari, kelas juga kita isikan, kemudian kita run dulu. Nah, di sini sudah berhasil masuk dalam tabel pengguna. Coba kita cek di tabel pengguna. Nah, sudah masuk si user case ya. Sekarang kita cek ke tabel log user, apakah dia sudah berhasil masuk juga. Nah, di sini juga sudah terdaftar dalam log user, di mana user baru bernama Kesha sudah memiliki status berhasil terdaftar pada tanggal 9 bulan 7 tahun 2021.
Jadi seperti itu trigger yang digunakan pada ruang belajar online. Oke, lanjut kita masuk ke flashback. Di sini kami menggunakan flashback, restore point, dan timestamp. Dan di sini sudah saya siapkan query-nya supaya mempersingkat waktu. Langsung aja. Nah, di sini kami mau mengganti untuk domisili si Anne Mary. Kita ganti ke Salatiga. Sudah diupdate. Nah, di sini domisili sudah berganti ke Salatiga. Kita coba flashback. Succeed. Nah, untuk restore point sudah berhasil. Di sini si Anne Mary sudah berganti domisili kembali ke Moskow. Untuk yang pengguna, kita coba Tretan Muslim, kode pengguna kedua. Di sini kita mencoba untuk flashback timestamp. Kita ganti ke contohnya Jakarta. Kita update ke Jakarta untuk si Tretan Muslim. Kita cek. Nah, di sini Tretan Muslim sudah berganti ke Jakarta. Untuk timestamp-nya kita set pada waktu sebelum data diganti, contohnya 17. Ya 17 mas 9. Succeed. Nah, di sini untuk domisili si Tretan sudah kembali ke Madura. Berarti dua flashback yang sudah kami buat sebelumnya berhasil. And thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you.